tentunya pada saat menulis lagu, aku memilih sesuatu yang menarik tentunya agar ditonton. Mulai dari tema, terus siapa penyanyinya, apa tema yang mau diangkat, siapa yang mengerjakan musiknya, gitu ya. Jadi aku memang lagi senang bekerja sama dengan generasi-generasi muda di industri. Salah satunya ini aku bilang adalah dia sekarang saya Lesti, anak masa kini, dia juga anak masa kini, sehingga memang ide-idenya fresh dan memang relate dengan situasi yang diinginkan oleh industri saat ini. Bang, setiap penciptaan lagu itu apakah melihat karakter seorang penyanyi? Oh pasti, bukan hanya karakter sih, ngelihat kalau aku sih menarik nggak, lagi ada isu apa nih gitu, terus kira-kira dikemas seperti apa gitu. Jadi karakter penyanyi itu penting banget dalam memulai sebuah proses pekerjaan. Tentunya begitu ada pilihan-pilihan beberapa proyek yang mau dikerjain, aku juga pasti memberikan prioritas kepada yang punya karakter kuat dan menarik gitu. Seperti Lesti atau dan lain-lain. Yang lagi ini kan lagu Sekali Seumur Hidup. Sekali Seumur Hidup. Waktu itu sempat abang di acara launchingnya ya, kan hadir ya. Yeah. Begitu hikmahnya si Lesti itu membawakan lagu Sekali Seumur Hidup sampai menangis. Itu gimana bang melihat lagunya sampai menyanyikan seperti itu? Ini mau jawaban jujur apa peres? Kami bilang pantas lah. Kamu yang jawab. Tapi dari aransemennya juga nanti seperti. Iya. Jadi gini, tentunya dari pertama dulu aku proses penciptaan ya, dari mulai aku bikin lagu tentang dulu ibu Airi Susan, terus anak tentang sama Ikke Nurjana, sampai tentang lagu-lagu yang hits-hits yang Mbak Inul dan kawan-kawan. Itu pastinya perlu chemistry ya. Jadi perlu ada, aku perlu tahu juga sih isi hati mereka kayak apa gitu. Perlu juga tahu isi kepala mereka tuh seperti apa, yang diinginkan seperti apa. Kemudian kita kemas setelah dapat informasinya, bukan ceritanya ya. Oh mereka tuh pengen gini. Nah, kemudian aku mengamati. Kan sekarang kalau mengamati penyanyi itu gampang, bisa lewat sosmed, lewat apa gitu. Kan kalau mereka curhat sekarang nggak perlu curhat ke aku, curhat di sosmed kan gitu. Jadi sebenarnya aku menangkap itu sebagai sebuah oh mereka situasinya lagi gini gitu ya. Oh mungkin tema yang diangkat ini menarik gitu. Jadi pasti ada hubungannya setiap lagu yang aku tulis dengan siapa yang menyanyikannya gitu. Misalnya kalau yang kemarin Sekali Seumur Hidup ya, yang lagi naik gitu. Itu kenceng banget sekarang ya sejak kasus itu ya gitu. Ya. Terlepas dari masalahnya yang terlihat berat, tapi memang pada akhirnya lagunya semakin hits gitu ya. Dan ya itu juga ada proses seperti itu. Jadi di awal aku nulis lagunya kan biasa label itu bilang Mas Adibal, Lesti ini boleh dibantu dipikirin gitu untuk setelah bawa aku ke penghulu, Mas Adibal udah boleh bantu nulis lagu lagi gitu. Terus itu aja sebenarnya clue-nya. Jadi tidak ada request A, B, C, D, F, G karena mungkin labelnya udah paham kalau proses gue nulis lagu itu pasti ada riset lah gitu. Ada hal-hal yang gue kerjain lah gitu. Tapi secara tidak langsung lagu itu sangat mewakili yang itu jadi rame banget di sosmed, kenapa bisa relate? Iya, kalau bicara lagunya sebenarnya kan gini, ya pertama biasanya pada saat bikin lagu aku diskusi dengan dapat tema. Terus aku diskusi sama dia gitu. Ini kira-kira mau kemarin udah bikin begini nih lagu Lesti Pelepas Dengan Ikhlas, bawa aku ke penghulu gue pengen beda nih, apalagi nih gitu. Dia bilang, oh kayaknya musik-musik slow rock tuh lagi digemari, tema-tema slow rock. Oke, berarti gue tetap pengen Lestinya kuat dangdutnya. Oke, kita bikin tema slow rock. Gitu. Nah, kalau lagu-lagu slow rock kan biasanya memang berceritanya tuh kan storytellingnya tuh kan runtut ya. Gitu ya. Oke, gue mau ngangkat tema kayaknya, gue sih ngebayangin ya, orang dalam posisi seperti Lesti dan Bilar gitu, masih muda, terkenal, kaya, terlihat bahagia. Jangan dikutip ya. Aku melihatnya mereka bahagia, gitu. Artinya terlepas dari isu-isu yang bagaimana, aku melihat mereka tuh happy. Sebenarnya lagu itu adalah ada pesan-pesanku untuk mereka. Artinya di tengah kemasyhuran yang kamu punya, di tengah ketenaran punya harta yang melimpah, semua orang support. Itu kalau lo tidak bisa jaga dengan kasih sayang dan cinta, itu bahaya. Sebenarnya itu message-nya gitu. Jadi justru keberadaan lagu itu tadinya memang untuk menguatkan hubungan mereka gitu.
Cuma memang ada kejadian menarik nih yang gue nggak ngomong di mana-mana ya, belum gitu. Jadi memang pada saat aku serahkan lirik itu belum lagu gitu. Lesti itu kurang lebih ada sekitar, biasanya cepet ya responnya. Ada sekitar 4-5 hari no respon. Dengan itu aku bilang ya aku sih nggak apa-apa. Terus karena waktu itu juga aku pas lagi ada kerjaan ke Bali, kan dikejar terus Mas Adi gimana? Lah yang kemarin gimana? Tapi kalau nggak cocok nggak apa-apa, nanti aku cariin tema lain. Tapi kalau menurut aku itu lirik yang aku berikan itu akan menginspirasi pasangan-pasangan muda yang dalam situasi seperti mereka. Gitu. Artinya harusnya itu menarik gitu. Iya nih Lesti tumben nih agak slow responnya gitu. Alasannya maksudnya? Ya gue juga mau mikir macam-macam. Mungkin aku pikir apa mungkin temanya kurang menarik gitu, atau mungkin dia lagi sibuk, nggak mau mikir macam-macam aja. Kalau buat aku kan sebenarnya begitu lagunya sudah diberikan, gue merasa ya orang produsernya request ya gue kasih gitu, tinggal nanti cocok apa tidak gitu. Terus kemudian 4 hari belum ada jawaban, kemudian seminggu kemudian aku tanya, kalau misalnya kurang cocok aku ganti lagunya gitu. Aku ganti lagunya. Oh enggak Mas, oke kok Mas, kemarin Lesti sudah ini gitu, sudah mengagendakan jadwal take vokalnya. Oh oke gitu. Ya udah, berarti kan aku aman ya, tenang ya gitu. Terus aku nggak mikir macam-macam, udah take vokal, dateng gitu ya, dateng. Nah saat nunggu dia dateng, gue lagi denger dia bikin musik. Ini. Wah asik nih Bang, harusnya sih bisa jalan nih lagu ya. Ini temanya unik atau apa gitu. Dapatlah lagu satunya lagi. Dapat lagu satunya lagi. Lagu seumur hidup dulu, sekali seumur hidup. Iya, itu dulu dapat lagu satunya lagi, itu cepet dalam waktu 6 menit ya. Enggak sampai 10 menit lah gitu. Dia lagi bikin musik tuh gue di belakang, gue dapat spoilnya lagu itu gitu. Nah, justru gue bilang sama ini, nah kalau yang spoil gue nggak yakin Lesti mau nyanyi sih. Nah, gitu. Karena kalau ya seperti kalian bilang ya, walaupun gue juga nggak mikir negatif, gue berpikir jangan-jangan ada yang di lagu yang kemarin itu ada yang lirik yang agak kena di dia gitu ya. Soalnya kan biasanya kan Lesti itu kalau ada apa-apa langsung ke aku, tapi kalau itu dia memang waktu itu nggak respon gitu. Nah begitu dateng ya biasa, kenapa sibuk ya enggak ke Adi gitu. Dari kemarin aku dengerin lagunya gitu. Aku belum dengerin lagunya, tapi aku udah dengerin liriknya gitu. Terus aku diskusi sama label gitu. Gini ya kata-katanya ya gitu. Terus aku bilang, emang kenapa dengan kata-katanya gitu? Kata-katanya kayaknya itu positif kok. Maksudnya aku bilang, ya andai kau seorang raja, aku ingin menjadi ratunya. Sama-sama kita membangun kerajaan bisnis gitu. Tapi kan lagu kan pasti gue puitiskan ya, bersama-sama kita membangun kerajaan cinta gitu loh. Sekali seumur hidup cukup satu kali, jangan berubah gitu. Mudah-mudahan kita selamanya bersama gitu. Karena kan gue dengar berita-beritanya tuh mereka lagi ya biasa. Tapi gue nganggapnya konten waktu itu ya, konten lah itu. Udah ya, kalau nggak Lesti yang cerita kita nggak usah percaya gitu. Nah, cuman gue kasih penekanan bahwa itu yang sekarang sering dicuplik, sekali seumur hidup cukup satu kali untuk apa harta dunia bila tak ada cinta yang menyerta gitu. Nah seolah-olah Lesti ini curhat ke gue kan gitu ini dia. Padahal memang sebenarnya itu pesan gue untuk Lesti dan Bilar waktu itu bahwa oke, kalian lagi hebat banget, pasti semua orang menginginkan situasi seperti kalian ya, dapat sorotan, dapat harta, dapat endorse, dapat semuanya, kerjaan semuanya. Pasti semua orang yang memang merintis karir di entertainment itu adalah sebuah goal gitu untuk dicapai. Jadi lo jagain, gue bilangin, jagain dengan apa? Dengan cinta, kasih sayang. Ya ada berantem dikit, ada itu bunga-bunganya inilah sebuah hubungan lah gitu. Aku sempat nasihatin Lesti. Gue bilang kenapa lagunya gitu. Kan itu bagus temanya, itu buat yang dengar kamu tuh bagus, buat pendengar kamu gitu. Bahwa orang kan pasti ngelihat kamu tuh sekarang tuh sosok yang diimpikan gitu. Ya gitu ya, sosok yang diimpikan gitu. Jadi
lu kasih pesan ke pendengar lu gitu, jangan hanya sekedar bahwa lu sebagai penyanyi bukan hanya sekedar Lesti sebagai penyanyi bukan hanya sekedar mencari popularitasnya, tapi bisa menyampaikan pesan-pesan di dalam setiap lagu-lagunya gitu. Kan kalau dilihat-lihat dari runtutan awal, mulai dari aku yang dia duet sama Lesti Vildan, kan memang pesannya oke, lebih dari selamanya gitu kan, itu masih agak umum lah. Kemudian yang di Kelupas dengan Ikhlas kan aku bikin ceritanya itu tentang perpisahan ya. Tapi ya udah, berpisah baik-baik, kelupas dengan ikhlas, Tuhan punya rencana, tapi kita punya rencana, Tuhan yang menentukan gitu. Kan ada message-nya, selalu ada pesan moralnya gitu. Terus kemudian waktu dibawa aku ke penghulu, mereka kan udah mulai jalan, terus kemana-mana warawiri bareng-bareng, gue juga sebagai kakaknya gitu ya, begitu dipesankan lagu ya gue kasih contoh, terlalu sering berdua-dua nanti ada fitnah gitu loh, jadilah bawa aku ke penghulu. Nah kemudian sekarang sebenarnya waktu itu request juga untuk yang anak gitu, cuman aku bilang sama labelnya, kayaknya tidak semua momen Lesti harus gue bikinin lagu deh gitu ya. Udah gitu yang momen anak ini coba refresh lah Lesti, mungkin nanti setelah itu aku coba bikinin konsep yang lain, karena aku juga tidak mau nanti pada akhirnya diarahkan bahwa setiap kejadian Lesti gue dramatisir, nggak mau juga gitu. Menurut aku itu sudah tidak kreatif lagi gitu ya. Akhirnya kemudian lagu itu ditulis oleh Mbak Teh Meli ya kalau nggak salah ya, Lentera ya. Terus nah baru setelah itu oke, kali ini aku mau nulis gitu. Karena memang ada waktunya, lagi pandemi, waktu aku nulis. Nah, ditulis lagu itu, kemudian aku kasih liriknya. Itu ngerjainnya di Kintamani ya kita ya. Di Kintamani ya, di Bali. Di Kintamani lagi ada kerjaan ke sana. Dikejar-kejar kan sama labelnya. Oke, jadi gitu. Balik ke Jakarta, take vokal, ya itu. Jadilah lagu itu gitu.